wabarakatuh. Kembali lagi dalam YouTube channel kami, Humas Kemenak Ponorogo, dan perkenalkan nama saya Arga, staf Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Baik Bapak Ibu sekalian yang lagi di rumah aja, kali ini saya berada di salah satu tempat yang cukup menyejukkan hati saya, apalagi kalau bukan pesantren Al-Iman Putri Ponorogo, dan letaknya sungguh sangat strategis karena letaknya sendiri berada di jalan raya antara Ponorogo dan Madiun. Jadi saat ini kita bukan hanya sekedar berkunjung, kami di sini juga akan sedikit berbincang-bincang tentang profil dari pesantren Putri Al-Iman Kabupaten Ponorogo yang nantinya akan disampaikan oleh Ketua Yayasan dari Pesantren Putri Al-Iman Ponorogo. Terima kasih. Saya Ahmad Zulkarnain, Ketua Yayasan Al-Iman Ponorogo. Alhamdulillah Al-Iman ini berdiri tahun 1991, tepatnya 17 Juli 1991. Al-Iman ini dulu yaitu berada di Gandu, Melarak, Ponorogo. Karena sangat berdekatan dengan Gontor, akhirnya disarankan oleh pimpinan Gontor untuk pindah dari tempat itu. Dengan dibantu para pimpinan dari Gontor, Al-Iman ini akhirnya pindah dari Gandu Melarak Ponorogo ke Ngambaan Sukorejo Ponorogo tahun 1993. Waktu itu dengan dibuka oleh pimpinan Pondok Pesantren Gontor yang waktu itu dipimpin oleh Pak Kiai Haji Imam Sukri Zarkasi, dengan nama perjalanan itu dengan nama Masyirotul Iman. Anak-anak berjalan kaki dari Gandu sampai ke Ngambaan Sukorejo sana. Alhamdulillah disambut dengan baik dan banyak sekali masyarakat yang menyambut. Setelah itu 2 tahun kemudian baru Al-Iman Putri pindah ke Babatan sini, Babatan Ponorogo, tepatnya di Desa Pondok. Al-Iman ini yaitu sama berkurikulum, yaitu Kuliatul Mu'alimin dan Mu'alimat. Tapi dengan tambahan yaitu ada Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah, bahkan yaitu SMK. Alhamdulillah sampai saat ini Al-Iman ini sudah hampir berumur 30 tahun. Dengan begitu kita syukuri dengan adanya yaitu nikmat-nikmat yang sudah kita dapat. Al-Iman sekarang sudah membuat cabang. Al-Iman Ponorogo ini, di Ponorogo ada 2 pondok pesantren, Al-Iman Putri dan Al-Iman Putra, ditambah ada yang dari Wonogiri dan beberapa pondok-pondok alumni yang sudah membuat pondoknya masing-masing berdiri. Nah, yang berikutnya Al-Iman ini sampai sekarang masih eksis tatap muka di pondok pesantren karena anak-anaknya yaitu mukim semuanya, dan santri-santri kita datang dari berbagai macam daerah Nusantara, bahkan sampai luar negeri, dari Malaysia juga ada, sehingga Al-Iman ini sekarang sudah dikenal di Nusantara, bahkan di berbagai negara sudah banyak yang tahu tentang pondok pesantren Al-Iman. Bahkan alumni-alumni kita ada di berbagai negara yang sedang belajar menyelesaikan ke jenjang lebih tinggi, ke perguruan tinggi, di antaranya ke Kairo, Mesir, di Al-Azhar. Dan inilah salah satu kebanggaan kita dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Al-Iman masih eksis, yaitu dalam berjuang dalam pendidikan, membantu pemerintah memberantas kebodohan. Sehingga kami semuanya minta doa seluruhnya, mudah-mudahan Al-Iman ini tetap eksis sampai yaumul qiyamah, dan kami semuanya diberi kekuatan lahir dan batin dalam mendidik santri-santri kita menjadi generasi yang siap juang bidara ini dengan kemantapan iman, ilmu, dan akhlak. Ini sekilas yaitu tentang Al-Iman Ponorogo yang ada di Ponorogo ini.
Baik Bapak Ibu sekalian yang lagi di rumah saja, kali ini saya sudah berada di samping orang-orang yang pastinya sangat berjasa di pesantren Al-Iman Kabupaten Ponorogo, dan di samping kiri saya di sini ada Bapak Syaikul Hadi selaku Kepala Kemenak Kabupaten Ponorogo, dan juga didampingi oleh beliau ini adalah sesosok yang nomor 1 di pesantren Al-Iman Ponorogo, Bapak Kiai Haji Imam Al-Bajuri, yang sudah memimpin pondok pesantren ini lebih dari 30 tahun. Dan langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan beliau tentang seputar kurikulum yang ada di pondok pesantren Al-Iman Putri Ponorogo. Al-Iman ini adalah suatu pesantren modern yang berkurikulum depak 100%. Terus Gontor, terus Diknas, terus Salafiyah, terus Hafidhul Quran. Sekian ini. Jadi dalam waktu 8 jam satu hari ini udah penuh dengan itu. Udah kita bagi-bagi, dia berjalan baik, tidak ada masalah. Sehingga ilmu depaknya, ilmu gontornya 100% sudah masuk, depak juga tidak ada masalah. Diknas juga begitu. Terus ada Salafiyahnya diekstrakan. Terus nanti ada hafidz Qurannya juga ekstrakan. Ini sudah pesertanya sudah ada 150. Berjalan baik semuanya. Itu. Adapun ekstrakurikuler termasuk pramuka dan salaf itu di waktu yang lain dan juga berjalan baik. Ya. Jadi di sini kolaborasi ya Pak ya, antara Kementerian Agama jalan, Dinas juga jalan, kemudian etika dari yang kental dari pesantren itu ada Bapak ya? Ada semuanya. Tadi kita kan memang sudah berbicara tentang pesantren ini, itu sudah dikenal luas Nusantara, bahkan ada yang dari Malaysia atau negara Muslim tetangga yang sudah di sini. Kalau boleh tahu keistimewaan dari pesantren ini yang membuat dia bisa dikenal luas, itu apa Bapak? Ini adalah tentang kurikulum juga. Jadi anak-anak sini ini sudah kita bekali berbagai ilmu, termasuk ilmu ajar mengajar. Jadi taman itu sudah siap jadi guru tanpa kuliah. Karena ilmunya itu ada, namanya kelas 3 ilmu tarbiyah wa taklim yang berbahasa Arab itu isinya Pusat Pendidikan. Terus pengertian ilmu pendidikan, tapi bahasanya Arab. Terus kelas 2 aliyah, itu kelas 3 aliyah, sanawiyah tadi. Terus kelas 2 aliyah diajari dengan ilmu jiwa perkembangan. Bahasanya Arab. Terus kelas 5, kelas 2 aliyah kita ajari dengan guru yang profesional. Terus kelas 6-nya kita ajari cara bikin pesantren atau lembaga mulai TKM Sanawiyah Aliyah. Terus ada praktek mengajar dan persiapan mengajar. Itu diantaranya. Terus yang lain lagi, anak ini kita bekali dengan berbagai aktivitas itu karena ada gontornya dan terusnya itu berbahasa Arab Inggris yang sudah mapan, sehingga setelah tamat mereka itu berpengaruh. Maka pengaruh di masyarakat bukan kok anggota kita. Alumni ini sudah mempengaruhi lingkungan. Makanya punya adik sudah tertarik dimasukkan sini, tetangga dan terusnya, sehingga berkembang seperti ini. Dari Malaysia banyak. Terus ada lagi kemarin yang keluaran Indonesia tapi lainnya di Jeddah, di Mekah ditaruh di sini. Karena seperti itu. Seluruh pelosok tanah air Indonesia ada di sini, anak-anak. Komplit. Ponorogo pun kira-kira setiap desa itu ada di sini. Setiap kecamatan paling tidak ada di sini ini. Itu diantaranya. Jadi yang membuat orang-orang tertarik itu produk dari sini sudah dikenal di mana-mana. Di samping itu kan saya sendiri juga bergerak di berbagai pihak, di MUI, terus lagi kita di Warcap, lagi forum sana ada 120 pesantren ini kita ketua umumnya, sekarang di penasehat. Terus ini lagi kita ini juga membuat di Wonogiri. Ada 4 pesantren, di Ponorogo 2 pesantren, 6 pesantren kita. Ini bikin lagi di Medan, dan mau program di Batam insya Allah. Jadi alumni sudah pada mengincar sini. Iya. Berarti memang di sini itu pembentukan produk unggulan Bapak. Betul. Dari budi pekerti, muatan intelektual, Iya. tapi pengembangan bahasa Betul. biar mereka bisa go internasional juga Bapak ya, pengembangan bahasa Arab, bahasa Inggris juga sangat ditekankan di sini. Wah. Yang memperkuat lagi diantaranya, alumni kita ini diminta ngajar kemana-mana. Jadi pesantren-pesantren di Indonesia kemarin ada 40 pesantren minta guru ke sini. Sampai di Medan, sampai di Malaysia, sampai di Irian, sampai Bangka Belitung. Jadi anak kita ini tamat sudah ada di rumah, langsung kemana-mana diminta ngajar.
Dan kita sudah siap, bukan kok berani-beranian, karena sudah ada praktek ngajar. Yang mana praktek ngajar ini mereka disuruh maju dengan materi yang sudah disiapkan dan nanti dikritik. Makanya 100 anak ya. Kalau anak maju satu pasti 99 anak ini mengkritik dari kejelekan, ditambah 30 pembimbing yang sudah kuat dalam ajar mengajar. Ala gontor kita. Sehingga beraninya luar biasa. Bapak tahu itu Ustadz saya tak undang tadi itu biar melihat. Jadi seperti itu. Jadi praktek ngajar, terus pondok-pondok alumni gontor melari ke sini. Minta, ini sudah banyak surat masuk ini. Minta guru ke sini. Ya, itu diantara yang membuat berpengaruh. Jadi main gitu kita harus amal soleh, tidak boleh kita ini semuanya sendiri, harus baik dengan Kementerian Agama, dengan Bapak dan seterusnya. Ya, itu diantaranya. Kalau saat ini di masa pandemi COVID ini kemudian atau hari-hari ini kegiatan yang dilaksanakan di pesantren apakah seperti biasa atau ada hal yang membedakan dengan sebelum-sebelumnya Bapak? Kegiatan. Ya, Bapak Kementerian Ustadz Syehu, Al-Iman ini saat pandemi ini kita tetap berjalan baik, hanya tamu tidak boleh masuk. Jadi anak-anak kemarin berjarak, jadi sholat saja 3 tempat. Ini full sampai ini berjarak, terus di tempat hafid Quran, terus di gedung Andalus. Untuk mengatasi segala hal-hal yang kurang sehat, itu yang negatif itu kita atasi di sini. Sehingga perjalanan pelajaran berjalan baik, tidak ada masalah sampai sekarang. Tidak ada kosong, tidak ada. Bahkan kita ini ada kumpul harian Rebo ini mengkritik, isinya kritikan. Pokoknya orang terlambat ngajar 10 menit ditulis. Termasuk pimpinan pondok ini kok salah. Ditanyakan kenapa, kemarin kemana Ustadz, kemana, seperti itu ditanyakan sampai seperti itu. Jadi kita berjalan baik sampai mau ini penutupan terakhir ini anak-anak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian yang lagi di rumah aja, terima kasih sudah menyaksikan YouTube channel kami Humas Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Dan tadi kita sudah berbincang-bincang terkait pesantren Al-Iman Kabupaten Ponorogo. Ini merupakan pesantren putri yang sudah sangat luar biasa penerapan kurikulumnya. Dan pesantren ini sangat memberikan banyak inspirasi kepada kaum muda tentunya ya, karena di sini merupakan seperti halnya pesantren yang mencetak kader-kader unggulan, produk-produk unggulan yang benar-benar siap untuk terjun ke lapangan, terutama untuk memberikan manfaat buat masyarakat sekitar. Sekali lagi terima kasih yang sudah menyaksikan YouTube channel kami. Sampai jumpa di kunjungan kami di event berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.